Saya Cynthia Viola dengan NPM 24081010.78 dari kelas C akan mempresentasikan mengenai kode yang sudah saya buat di final project UAS ini. Dan pertama yaitu kita ke main CPP dulu. Nah, untuk include IOStream ini untuk library untuk input dan output. Untuk include string ini library untuk tipe data string. Dan yang include stream ini untuk library untuk tipe data file handling. Oke. Terus selanjutnya yaitu deklarasi struct dan constata. Nah, struct ini untuk menyimpan data mahasiswa seperti struct mahasiswa, string npm untuk menyimpan data npm, string nama untuk menyimpan data nama mahasiswa, float nilai untuk menyimpan nilai mahasiswa. Oke. Untuk konstanta batas maksimal datanya saya pakai 100. Oke, selanjutnya yaitu ke fungsi rekursifnya. Oke. Di sini jumlah huruf vokal pada string in hitung vokal. Indeksnya yaitu kondisi berhenti ketika rekursinya yaitu if indeks kurang dari 0 itu dia akan berhenti. Selanjutnya yaitu mengubah karakter menjadi huruf kecil, yaitu kita menggunakan fungsi follower ini. Oke. Nah, selanjutnya yaitu fungsi untuk mengecek apakah karakter tersebut termasuk huruf vokal atau tidak. Oke. Selanjutnya yaitu pemanggalan rekursif, di mana out plus hitung vokal, indeksnya -1. Oke, kita masuk ke logika programnya. Oke, yang pertama yaitu fungsi untuk mengurutkan data mahasiswa menggunakan cell sort void cell sort void ini untuk mengurutkan datanya mahasiswa, mengecek. Dan untuk selanjutnya fungsi ini untuk mengecek apakah data kosong. Dan untuk proses cell sortnya di sini ada di ini adalah proses cell sortnya untuk menyimpan data sementara mahasiswa. Oke. Selanjutnya yaitu perbandingan dan pergeseran data di fungsi ini. Dan untuk menempatkan pada posisi yang sesuai kita panggil lagi di fungsi ini. Selanjutnya yaitu kita tampilkan dokumentasi untuk memproses npm. Oke, setelah itu setelah proses data npm kita tampilkan outputnya sorting selesai atau cell sort. Oke. Selanjutnya yaitu ini fungsi pencarian data menggunakan sequential search. Nah, void ini adalah void untuk cari data mahasiswa, dan setelah itu langsung menampilkan npm yang sedang dicari. Oke, setelah itu adalah proses pencarian data menggunakan rumus for in sama dengan 0, i kurang dari n dan i++. Ini adalah rumus dari
proses pencarian data. Setelah itu data ditemukan, ditampilkan data ditemukan. Nah, jika data tidak ditemukan maka akan tampil data tidak ditemukan di sini. Oke, untuk selanjutnya yaitu fungsi untuk menyimpan data ke txt. Ini adalah fungsinya untuk menyimpan data, dan outputnya yaitu nanti akan data berhasil disimpan ke data mahasiswa txt. Oke. Setelah itu menutup file dan menampilkan data berhasil disimpan. Oke, untuk main programnya ini, dimana di sini arraynya untuk menyimpan data mahasiswa, yaitu ini dengan jumlah data atau jumlah datanya 0 dengan variabel pilihan menu yaitu in pilihan. Fungsi perulangan dari menunya yaitu kita pakai do while. Oke. Fungsi ini adalah pilihan dari menunya. Jika tidak ada dari pilihan maka dia akan melakukan program selesai, seperti itu. Oke, untuk kita masuk ke fungsi percabangan menu switch-nya. Di sini ini fungsi percabangannya. Di sini ada bisa menginput data mahasiswa, menambah jumlah data, dan juga menampilkan seluruh data mahasiswa. Oke. Setelah itu jika pilihan while atau tidak ada di pilihan 1 sampai 7, maka program akan dinyatakan selesai dan sistem tidak akan berjalan. Oke. Selanjutnya yaitu penjelasan di APPH-nya. Nah, fungsi tersebut, fungsi ini yaitu menjalankan header code untuk mencegah double inclusion. Oke, untuk fungsi ini yaitu library untuk tipe data string. Untuk deklarasi struknya, struk di sini untuk menyimpan data mahasiswanya seperti menyimpan npm, menyimpan nama, menyimpan nilai. Untuk konstanta tetap kita menggunakan maksimalnya 100, dan ini untuk fungsi utamanya yaitu untuk tambah data, tampilkan data, cari data, urutkan data, simpan ke file, dan baca dari file. Nah, untuk di fungsi rekursif dan stringnya yaitu utility-nya itu untuk menghitung jumlah huruf vokal pada string in hitung vokal, dan untuk yang ini yaitu untuk fungsi untuk melakukan analisis data mahasiswa. Untuk penjelasan app cpp-nya, oke, seperti ini. Include app.h yaitu header utama aplikasi, dan ini streamnya untuk lebar input output, streamnya untuk file handling. Oke, untuk selanjutnya yaitu implementasi cell sort-nya, dimana ini menggunakan algoritma cell sort dan menampilkan dokumentasi proses void. Untuk fungsinya, oke. Nah, untuk loopnya untuk membandingkan elemen dengan jarak gapnya ini. Selanjutnya di mahasiswa ini untuk fungsi menyimpan data
data sementara. Oke, selanjutnya yaitu fungsi loop ini untuk proses pergeseran data berdasarkan NPM, dan ini untuk menempatkan data pada tempat yang sesuai. Dan untuk selanjutnya yaitu ini untuk dokumentasi sortingnya, memindahkan NPM. Setelah proses sorting selesai, maka akan menampilkan sorting selesai berdasarkan NPM. Oke, untuk selanjutnya yaitu implementasi untuk sequential searching. Oke, fungsi ini untuk mencari data mahasiswa menggunakan sequential search, di mana void cari data. Ini string target ini adalah variabel untuk menyimpan NPM yang akan dicari dan akan menampilkan saat ini untuk menampilkan masukan NPM yang dicari. Oke. Setelah itu kita sein target. Nih. Nah, fungsi ini untuk penanda data ditemukan atau tidak. Nah, jika ya, maka loop akan mencari data. Maka jika ditemukan, kita akan ke fungsi if ini dan menampilkan data ditemukan. Dan jika memang tidak, kita akan ke if saat data tidak ditemukan. Oke, untuk selanjutnya yaitu fungsi untuk menyimpan data mahasiswa ke file txt. Ini dia, dari sini. Oke. Pertama yaitu fungsi untuk membuka file. Ini membuka file yang ditulis oleh stream file dan menulis data mahasiswa, dan fungsi untuk menulis data mahasiswa ke file yaitu dengan fungsi ini. Ini adalah fungsi untuk menulis data mahasiswa ke file. Setelah itu tutup file dengan tampilkan output data berhasil disimpan ke data mahasiswa txt. Oke. Setelah itu yaitu file membaca dari teks txt. Membaca data dari file selama masih tersedia. Setelah file berhasil dibaca, maka program akan selesai atau menutup file. Oke, untuk selanjutnya yaitu fungsi di app untuk selanjutnya adalah utility cpp-nya, yaitu fungsi include app.hname header utama, include iostream ini untuk library untuk input dan output. Selanjutnya yaitu untuk ini adalah untuk fungsi rekursif menghitung vokal, dimana fungsi kondisi berhenti rekursif yaitu if indeks kurang dari 0 ini. Dan ini adalah fungsi untuk mengubah karakter menjadi huruf kecil, yaitu charge sama dengan tile lower. Nah, untuk fungsi mengecek apakah karakter termasuk huruf vokal atau tidak, kita menggunakan rumus ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke analisis datanya. Fungsi untuk menganalisis data mahasiswa yaitu void analisis data mahasiswa. Untuk selanjutnya yaitu mengecek apakah data kosong atau tidak. Jika data kosong, maka akan menampilkan data kosong.
Untuk selanjutnya yaitu kita menghitung total huruf vokal dari seluruh nama mahasiswa dari for dengan fungsi ini yang sudah saya blok. Setelah fungsi ini berjalan, maka program akan menampilkan analisis data serta menampilkan total mahasiswa dan menampilkan total huruf vokal pada nama. Setelah itu program selesai. Oke, mungkin itu saja yang bisa ini adalah outputnya. Dimana jika kita menambahkan data, maka kita bisa menulis NPM, nama dan nilainya. Ini saya menambahkan 2 data mahasiswa, nama mahasiswa. Itu juga kita pilih pilihan tampilan kedua, yaitu tampilkan data, maka akan muncul output seperti ini. Menampilkan data dari seluruh yang sudah kita tambahkan di awal tadi. Dan selanjutnya yaitu cari data ini menggunakan NPM. Jadi kita ketik NPM aja. Setelah itu akan muncul nama dan nilai mahasiswa tersebut. Untuk selanjutnya yaitu kita urutkan data atau cell sortnya. Ini adalah gap 1 dan program memproses nilai. Program akan memproses data NPM tersebut. Selanjutnya yaitu analisis datanya. Analisis datanya yaitu menghitung huruf vokalnya, Ini dari seluruh nama yang sudah nama mahasiswa yang sudah diinput, maka akan dihitung huruf vokalnya berapa. Dan ini dari 2 mahasiswa itu ketemu 13. Setelah itu kita pilih opsi ke-6 yaitu simpan data ke file. Nah, setelah itu akan tampil data berhasil disimpan ke data mahasiswa txt. Setelah itu kita pilih menu keluar. Oke. Setelah keluar, kita akan kembali lagi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.